Are you ready? Kita akan hitung mundur sama-sama ya dari 3. Kita sama-sama hitung 3, 2, 1. So this is the new brand launch series Electrified Mobility. Halo Sobat Setir, Balik lagi sama gua Chris. dan gue Narendra, dan kali ini kita lagi ada di PEVS 2023. Wah, Dan sebuah event otomotif yang full kendaraan listrik. EV semua. Betul banget, masa depan. Yo, Sobat Setir. Dan ternyata di sini di event ini tahun ini banyak lumayan brand yang melaunching nih. Betul. Untuk produk-produk mereka yang terbaru yang siap diperkenalkan atau yang siap dijual. Bener banget. Salah satunya unitnya ada yang di belakang kita nih, si Series. Yoi. Mungkin Sobat Setir belum kenal sama Series. Boleh dijelaskan, Chris? Jadi kalau Sobat Setir udah pernah nonton juga nih, Setir Kanan pernah bikin reviewnya series yang pertama kali itu yang di Gias atau IMS ya. Pokoknya di Surabaya. Waktu itu tuh mereka baru pertama kali bawain series. Nah, jadi series itu kolaborasi sebenarnya sama Huawei juga. Oke. Gitu. Jadi beberapa teknologi dari smartphone Huawei itu ada di mobil ini. Terus juga kalau kalian ke tempatnya Huawei, ke tokonya si Huawei, itu bisa nemuin mobil series. Waduh, dijual jadi di situ. bisa dibilang ini jatuhnya kayak gadget juga lah ya. Yoi, Sebastian. Dan Keren. dibawa ke Indonesia di bawah PT Sokon Indo. Oke, berarti bareng sama DFSK. Gitu, Sebastian. Dan mobil ini cukup menarik karena lumayan rame ya. Kita mengenal rivalnya si Wuling Wuling REV. yang sedimensi juga nih kurang lebihnya. Oke. Kayaknya bakal rame juga nih. Gitu. Jadi langsung aja kita bahas secara lebih mendalam si series E1 atau kalau dibaca bahasa Inggrisnya E1. E1. Series E1. Let's go. Oke, let's go. Langsung aja kita ulas bagian eksterior depannya dulu nih, Sobat Benar. Setir. Kalau dibandingin sama mini EV yang DFSK kemarin, Oke. mungkin yang paling ketara adalah lampunya. Benar, karena kalau di mini EV DFSK itu dia kelihatannya lebih kayak base modelnya ya. Betul. Sedangkan ini sudah menggunakan LED projector serta sudah terdapat daytime running light-nya nih, Chris. Bener nih. Kayaknya di bawah ini bagian sisennya nih, Sobat Setir. Udah LED Bener, juga. LED. Terus juga ini sekarang sewarna body Betul. dan di sini ada belangnya putih di bagian bumpernya bawah. Ini bisa jadi buat scoop, buat jadi buat udara, atau bisa lampu juga sebenarnya ya. Sebenarnya bisa, tapi ini jadi aksen pemanis aja ya. Dia ada ini, Indra. Ini lampu juga nih. Oke, jadi nyambung nih. Nyambung kayak EV. RTV. Lucu juga ya. Mirip ya. Nah, Lucu dan ya? di depan ini ada logonya. Sebenarnya bukan hanya logo doang, Betul. karena ini juga jadi charging port. tempat ngecas jadi Sobat Setir. Dan lucunya, charging portnya ini dia modelnya kayak gini nih, Chris. masih ada penutupnya lagi, jadi Tuh, harus kayak kita buka. bensin. Yoi. Biasanya kan kalau kita buka buat port charging langsung ya. Betul, Buka, langsung lubang colok, ya. atau Betul. enggak yang DC-nya biasanya yang Harus dibuka dulu. Kalau ini semuanya Oke. gitu. Cukup unik. Lanjut lagi kita bisa lihat dia ini emang dimensinya sih kurang lebih kayaknya sama nih. Betul. Kayak Wuling REV. Tapi kalau gua ngerasanya emang ini lebih panjang sih. Iya sih. Di sini Kelihatannya lebih lebih panjang ya. Tapi 11-12 lah Sobat Setir. Menarik banget. Tapi kita coba nanti gimana soal interiornya. Apakah dia bisa lebih lega? Oke. Ya. Oke, lanjut aja sekarang kita lihat bagian samping. Bagian samping ya, Let's let's go. go. Coba banget tau dia. Bagian samping Oke, dia sewarna body semua, betul. kurang lebih kecuali ini. Karena itu adalah sebuah roof rail yang desainnya funky banget. Keren banget. Bolong-bolong gitu ya, unik ya. Unik sih, baru pernah lihat nih yang kayak gini. Beneran bisa dipakai nggak ya? Nah, nanti kita buktikan kali ya kalau udah dapat unitnya. Penasaran ya? Penasaran juga soalnya. Bisa nggak ya? Oke. Unik nih, Sobat Setir. Roof rail yang funky. Terus di sini juga ada sedikit aksen pemanis nih, Chris. Betul. Pintunya udah kilas ya, Chris ya? Kalau yang ini belum. Oh, oke. Dia masih belum. pakai anak kunci nih sebelah sini. Berarti Masih pakai pakai remote. kunci, Berarti masih pakai remote ya. Yoi. Karena ini oke. berbeda kalau si REV dia di sini. Gagang pintunya. Iya, benar. terus ada kilasnya dan bentuk kuncinya kayak Betul, berlian. berlian. Kalau ini dia nanti Atau kita ketupat jelasin lah. kali ya, bukan Oh iya, berlian. oh iya. Kita jelasin bagian dalamnya dia berbeda pokoknya. Oke, Lanjut lagi. Ini dia ada yang berbeda. Di sini plastik. itu pakai bahannya plastik. Oke. Iya, ini plastik. Jadi kayaknya satu kesatuan dengan lampunya nih. Oke. Cukup unik, tapi memang masih sama, dia punya pintu yang besar sekali. Besar nih, pintunya panjang. Jadi Panjang. aksesnya juga gampang ya. Betul. Aksesnya gampang. Nah, kalau turun ke bawah nih, Chris. Ya.
dia ini menggunakan velg, bukan velg kaleng dipasangin dop, tapi emang beneran velg alloy yang dibalut dengan ban Haida. Berukuran 145/60 ring 13. Ring 13. Betul. Dia two tone color juga ya. Two tone color. Ada abu-abu dan silver polish gitu. Benar. Jadi untuk kaki-kakinya sih kelihatannya manis. Betul. Lucu, Gitu, mobilnya kecil gitu emang. Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 3030 mm, lebar di 1455 mm, serta tingginya di 1640 mm. Dan untuk wheelbase-nya di 1960 mm. Bagian belakang ada apa aja, Dra? Nah, di bagian belakang ini kita dapat kaca yang lumayan pipih. Betul. Ada high mount stop lamp, logo series, logo Iwan juga tentunya. Terus abis itu ini buat buka bagasinya nih, tapi posisi mobil akinya mati ya, jadi sama sekali nggak bisa nyala. Udah elektris soalnya untuk pembukaan bagasi. Soalnya. Turun lagi ke bawah, dapat aksen yang senada dengan bagian depan, Chris, putih, hitam gitu. Benar. Sama sensor parkir dan rear fog lamp. Serta dia juga ada kamera mundur. Betul. Dia lampu mundurnya di bawah bareng sama rear fog lamp. Sini nih. Sini sein sama lampu sein dan senjanya. Betul. Itu Sebastian. Kurang lebihnya gitu ya untuk bagian belakang ya. Kurang lebih gitu. Huh? Dan dia antenanya udah yang biasa ya. Model yang betul, yang nunjuk. Yang kayak Winnie the Pooh. Bukan Winnie the Pooh, apa sih? Yang ada po-nya. Iya, Tinggi Winky, Dipsy Lalapo, Teletubbies. Teletubbies gitu. Gue lebih hafal lagunya ternyata. Oke, langsung aja. Karena mobilnya emang cute ya, jadi Bener. ingetnya nuansa-nuansa bocil gitu. Oke, langsung aja kita masuk ya. Kita intip dulu depannya dong. Kita balik buka kap cupnya. moto. Oke, Let's go. let's go. Ya, nggak bisa. Nggak bisa Sobat Setir. Ternyata untuk display yang satu ini si Iwan. Si Iwan tidak bisa dibuka untuk kap depannya. Tapi untuk detailnya yang udah dibocorin, dia di baterainya yang ada di deck bawah tentunya itu di 16,8 kW. Tapi untuk range-nya itu belum dikasih tahu bocoran ini Sobat. Belum diinfoin ya. Gitu. Nah, untuk motor listriknya? Untuk motor listriknya sendiri ini menggunakan PMSM atau permanen magnet sinkromotor atau synchronous motor. Nah, output tenaganya sendiri itu di 30 kW dan torsinya di 100 Nm kurang lebihnya. Gitu. Dan dia transmisinya otomatis ya? Otomatis dong pastinya. Untuk bagian luar dan dapur pacu itu dulu. Kita lihat sekarang interior. Bagian interior ya dalam ya. Iya, let's go. let's go. Oke, sekarang kita udah ada dalam, tapi sayang banget nih karena kayak tadi udah kita mention ya bahwa akinya itu nggak ada nih mobilnya. Nggak dicolok. Jadi nggak bisa nyala sama sekali gitu. Benar. Cuman kita bisa ngejelasin sedikit tentang interiornya. Apa aja yang bisa kita lihat lah ya kurang lebih. Bener. Kalau yang bisa kita lihat, interior ini didominasi oleh warna apa Chris? Warna ungu. Bener nggak? Iya, ungu-ungu kebiruan keabuan gitu deh, pokoknya di tengah-tengah lah. Iya. Terus dia ada campuran emas nih, ada gold. Bener. Gitu. Jadi putih juga. Wah, ada putih juga. ini sih lebih ke feminim nggak sih, lebih ke cewek? Lebih ke cewek warnanya, bisa dibilang itu lebih manis lah. Lebih gitu ya. cute. Lebih cute. Di Iya sini kan? juga ada aksen-aksen kayu nih, Chris. Yoi, unik banget. Ini kayunya kayak beneran dah. Ini plastik ya? Kayu Plastik. Plastik ya? Nah, terus untuk pengaturan AC-nya ini juga dia kayaknya modelnya kapasitif nih. Jadi tinggal ditoel-toel aja, nggak perlu dipencet gitu. Benar. Kan. Dan untuk layarnya si AC-nya ini ada di sini nih pasti. Nah, ada di si head unit ini yang kurang lebih itu sekitar 9,5 incian lah. Dan juga untuk instrumen clusternya itu di 7 incian kurang lebih. Betul. Dan dia juga ini udah kabarnya sih udah disupport untuk konektivitas terkini tentunya Apple CarPlay dan Android Auto. Oke. Gitu Sobat Setir. Dan berlanjut nih setirnya juga masih sama warnanya. Warna ungu. Season ada ya, Chris? Iya. Dan dia lucu nih, ada logonya. Bukan logo Cyrus ya, ini beda loh. Ini lebih kayak huruf E nih. Ya nggak sih? Oh, Iwan. Iwan, kan Oh, Iwan. Iwan ya? Si Iwan. Oke, ini I ternyata. Nah, terus tombol-tombolnya juga Rame nih Sobat Rame. Setir. Bisa dibilang ini agak one step ahead daripada kembarannya si Wuling REV, di mana dia udah punya cruise control nih. Okay. Menarik banget. Terus juga dia yang tadi sempat kita mention juga karena dia belum keyless. Belum keyless tapi dia udah pakai push start stop engine. Oke. Jadi dia harus dipencet dulu ya buat nyalainnya ya? Iya nih.
Jadi Ada di dia di bagian sini. kolom setir nih. Tapi kalau untuk ngebukanya mungkin dia pakai remote gitu ya. Betul. Nah, terus selain itu Chris, ada yang unik juga nih sobat setir, yaitu si shifternya nih. Tuh. Sistemnya aneh banget. Unik ya? Unik sih. Pup kayak Kayaknya flap mana gitu P-nya? modelnya. Nggak ada Kayaknya P-nya. di. Nah, kita emang harus nyalain dan nyobain langsung sih sobat setir buat tahu Kayaknya nggak cara ada ya. operasiannya. Jadi dia cuma ada R, N sama D, D atau S atau sport gitu. Nah, terus di konsol tengah ini juga ada buat jendela, power window-nya, dan bawahnya itu ada electronic parking brake With auto hold. with auto hold. Gitu. Terus deh. ada apa ini? Itu kayaknya dummy ya. Oh, dummy. Tapi di sini ada nih buat si USB dan ini buat ada hook cantolan juga hook sama jaring. jaring. Setirnya Gitu. dia fix, nggak bisa di maju mundur atau naik turun. Dan joknya ini sih lumayan support ya. Coba posisi berkendara lo yang bener nih. Posisi driving lo yang bener. Ini dia masih manual nih, mechanical. Kalau di gua setirnya masih ketinggian. Berarti sama kejadiannya sama kasusnya juga sama kembarannya ya si Betul. Rivi ya. Kurang lebih kan Iya. juga Masih ketinggian sih buat gua. tinggian gitu. Cuman kalau untuk gue sih duduk di sini ya nyaman-nyaman Tapi aja. joknya Apalagi legroomnya. Ini gue bisa selonjoran banget, Chris. Yoi. Asik ya. Dapat armrest cuy. Sobat armrest. Armrestnya berbagi Bener. konsepnya. Nah, uniknya adalah sobat setir. Jadi armrestnya ini bahannya kulit, Yoi. tapi joknya bahannya fabric. Oh iya, sama Iya, armrest kan? yang di tangan sini yang di Juga. double trim Nah, ini kulit nih. itu juga kulit. Unik ya? Iya. Asik sih. Lucu ya. Nah, penasaran gak sih gimana buat di belakang? Kita cobain apa? Coba ya, Indra. Oke, yuk, cobain. Oke, sobat setir. Sekarang gue udah ada di belakang nih, Chris ya. Di Iya. belakang posisi berkendaranya, Chris. Betul. Sekarang gue coba duduk yang benar. Gue ukur nih, tinggi gue 170. Gue punya headroom di sekitar 4 jari dan legroomnya di gini ukurnya, bukan? Legroomnya itu di 3 jari. Oke. Kurang lebih 3 jari. Nah, fitur apa yang ada di belakang? Kalau gue lihat sih gue mendapatkan seat belt 3 titik untuk penumpang kanan dan penumpang kiri. Dan sebenarnya bisa naruh tangan di jendela sih kayak gini, Chris. Sama ya kayak si Wuling EDV ya. Cuman bedanya ini jendelanya bentuknya segitiga nih. Iya, Jadi iya. lebih kerasa Lebih kecil. Lebih kecil juga kerasanya. Cuman gue baru tahu nih ada yang unik, gue baru lihat. Ada hooknya nih. Ada pegangan. Jadi Itu tuh kalau bisa pegangan. kita bergoyang gitu di belakang bisa pegangan. Bener, bisa pegangan. Dan ya mungkin ini bisa dibilang fitur buat gue sih. Oh, Buat di ada cup belakang, holder ada cup ya? holder lah. Lumayan lah. Dan uniknya dia warna ungunya beneran sampai belakang. Sampai belakang sobat setir, bahkan sampai ini tuh. Dan oh ya, armrestnya ini Headrest. headrestnya itu nggak bisa di-adjust ya, jadi Iya, udah fix. Jadi kalau misalkan gue mau nyender dengan posisi duduk yang oke ya, kepala gue Nenggak. rada gitu. Oke. Tapi so far so good. Oke. Tapi bisa dibilang ini jadi lebih sempit ya. Kayaknya Kalau sih dibandingin sama Wuling REV, gue ngerasa di belakang emang sedikit lebih sempit. feelingnya sih kayaknya emang dashboardnya agak lebih panjang gitu loh daripada dashboard dan juga si cupnya. Bener, kapnya Jadi kalau kepanjangan kapnya memang depan. jauh lebih panjang. Oke. Kita Oke. keluar lagi. Berarti sudah kita sampai di penghujung untuk review, quick si review. series i1 ini Yoi. untuk harganya sendiri itu di sekitar 200 jutaan lah ya. Belum Kurang rilis sih, tapi kabarnya Tapi kalau dulu prediksinya yang segitu ya? versi DFSK-nya yang mini EV itu sekitar di 200 jutaan. Betul. Nah, untuk pilihan warnanya, opsi-opsi warnanya juga Masih belum rilis. masih belum rilis juga ya. Dan untuk hal yang paling kami suka, mau lu dulu, gue dulu. Silakan. Kalau gua sih, gue suka sama interiornya yang colorful, lucu. Dan gue pikir kalau gua pakai dia, si Iwan ini, untuk Oke. ngedate sama gebetan, kayaknya dia bakal kepincut nih. Bakal kepencut sama lu karena Yoi, soalnya betah. si warnanya interiornya yang unik ini ya. Iya, bener banget. Nah, kalau lu gimana, Dra? Kalau gua sebenarnya gua belum bisa bilang satu hal yang gue sukai karena gua belum pernah cobain mobilnya, Oke, iya. belum sangganya belum ngeliat mobilnya nyala gitu. Bener. Cuman sejauh ini sih gua suka menurut gua karena mobilnya compact aja. mobilnya Mobilnya compact ya? banget. Jadi praktis Chill, ya. Lu suka yang praktis. bisa satset kan? Gue suka yang bisa satset. Iya. bener. Oke, Sobat Setir. Berarti sekian dulu untuk video kali ini. Hmm? Jangan lupa untuk kasih like. Komen dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Oke, gua Chris. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Salam setir kanan.